Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Senin tanggal 31 Maret tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Dina F. Joltu, STH, MMIS. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang kekal, Allah penjaga dan pemelihara kami, yang telah menjaga dan menyertai kami di sepanjang istirahat malam kami, dan yang telah membangunkan kami di hari yang baru, dan mengaruniakan kami hari baru, yang di dalamnya ada begitu banyak tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Karena itu mengawali seluruh aktivitas tugas kerja, pelayanan, dan kesaksian kami hendak belajar dari firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menuntun dan membimbing kami, supaya kami dapat memahami, mengerti, dan melakukan firman-Mu. Urapan Tuhan turun atas hamba-Mu dan segenap umat-Mu yang mendengar siaran BKK ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Injil Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-47 sampai ayatnya yang ke-50, firman Tuhan berkata, Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dengan dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Sampai demikian jauh sabda firman Tuhan bagi kita. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang selalu rindu membaca, merenungkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kita di hari ini adalah pengkhianatan Yudas dengan ciuman. Tentu berbicara tentang pengkhianatan, tidak ada seorang pun dalam dunia ini mau mengalami apa yang namanya pengkhianatan. Pengkhianatan memiliki pengertian tidak setia pada apa yang diucapkan. Karena itu kita mau belajar hari ini dari bagian firman Tuhan, di mana Yudas Iskariot, Yudas yang berasal dari Kiriot, adalah salah seorang murid Yesus yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya, memberitakan Injil keselamatan, kabar baik bagi semua orang. Dan Yudas ini mendapatkan peran yang cukup penting dalam kehidupan persekutuan para murid, di mana dia dipercayakan untuk menjadi bendahara atau pemegang kas. Namun kita membaca dalam Injil Yohanes menjelaskan bahwa Yudas ini seringkali memakai uang kas. Bapak Ibu Saudara-saudara, bahkan Yudas adalah seorang yang protes ketika perempuan yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu. Dia menghitung-hitung nilai minyak itu, lalu dia protes dan berkata, kenapa nilai uang itu tidak dipakai untuk membantu orang-orang miskin? Tetapi sesungguhnya perkataan Yudas ini bukan bertujuan demikian.
sebab dia memiliki pemikiran yang lain bahwa ada keuntungan besar di situ. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, nama Yudas selalu dicatat pada bagian terakhir dari urutan nama para murid. Dan pada akhirnya dikatakan sebagai yang mengkhianati Yesus. Yudas adalah murid yang juga bersama-sama dengan murid-murid yang lain, yang selama 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Sehingga dengan mata kepala mereka sendiri mereka telah melihat dan menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesus. Mereka melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka menyaksikan bagaimana kuasa Yesus yang sungguh luar biasa. Namun ketika bagian firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa Yudas, salah satu dari murid Yesus ini, melakukan persengkokolan, melakukan kompromi, mengatur strategi, menyerahkan Yesus dengan menjual Yesus dengan nilai uang 30 keping perak. Bapak Ibu saudara-saudara, 30 keping perak untuk masa itu senilai 1 budak. Harga seorang budak. Dan Yesus dijual dengan 30 keping perak. Yudas menerima uang itu dari para imam-imam, para ahli-ahli Taurat. Lalu kemudian dia mengatur strategi bagaimana proses penangkapan. Dengan cara mencium. Maka tentu ini sebuah sikap yang sangat kontras. Ciuman menandakan cinta kasih. Ciuman melambangkan kasih sayang. Ciuman melambangkan kesetiaan. Ciuman melambangkan keakraban. Ciuman mau menceritakan tentang sebuah hubungan kekerabatan. Namun Yudas menyerahkan Yesus dengan ciuman pengkhianatan. Tentu ini sesuatu yang teramat sangat berat dan melukai. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Yesus menegur Yudas dan berkata, teman. Kata teman berarti sebuah sapaan, hubungan yang dekat, hubungan yang karib. Ya. Antara Yesus dan Yudas. Dengan cara inikah engkau harus datang. Lalu setelah dia mencium Yesus, memberi salam dan mencium Yesus, maka Yesus ditangkap. Bapak Ibu saudara-saudara, dari ayat 47 sampai 50 ini, ada beberapa pelajaran penting yang mau kita pelajari dari kehidupan Yudas. Yudas telah tiada. Oleh pengkhianatannya, membuat dia tidak tenang, membuat dia gelisah, sehingga dia melemparkan 30 keping perak itu ke bait Allah, lalu kemudian dia membunuh diri. Kisah Para Rasul pasal 1 menjelaskan bahwa dia membunuh diri yang menyebabkan perutnya terbelah. Bapak Ibu saudara-saudara, kita belajar dari Yudas hari ini tentang bagaimana setia kepada Tuhan. Mengapa kita harus setia? Sebab dia setia menanggung hutang dosa kita. Dia setia memikul pelanggaran kita di atas salib kasih. Dia setia dilukai, diludahi, dimakotai duri. Tubuhnya tercabik dan darahnya tertumpah untuk penebusan dan penyelamatan kita. Karena itu kita belajar hal yang pertama adalah menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat. Yang kedua, kita belajar untuk tidak menjadi seorang pengkhianat. Kita belajar untuk menjadi seorang Kristen yang tidak hidup dalam kemunafikan dan kepalsuan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus. Dunia ini menawarkan berbagai macam kepalsuan. Tetapi jangan kita terjebak dalam kepalsuan iman. Mari kita belajar untuk memiliki iman yang sungguh kepada Kristus. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Jangan kita menjadi orang-orang Kristen yang munafik dan palsu. Di depan kita tersenyum, tetapi di belakang kita menusuk. Di depan kita merangkul dan memeluk, tetapi di belakang kita menjatuhkan. Di depan kita mencium, tetapi di belakang kita mengkhianat. Ini banyak praktek-praktek kehidupan anak-anak Tuhan yang terjadi demikian. Inilah akan menghancurkan persekutuan orang percaya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara,
Jadilah orang-orang Kristen yang hidup dalam kemurnian iman. Sebab Amsal katakan bahwa teguran keras seorang sahabat lebih baik daripada sebuah pujian. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hal yang ketiga, kita belajar dari bagian firman Tuhan tentang sebuah konsekuensi dari setiap keputusan. Dampak daripada keputusan Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak membawa dia kepada kebinasaan. Karena itu setiap keputusan yang kita ambil, mari kita minta hikmat Tuhan. Kita meminta pertolongan Tuhan memberi kita hikmat dan pengertian. Supaya setiap keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang baik dan benar dalam pandangan Tuhan. Supaya menghasilkan sesuatu yang baik. Memang bicara tentang Yudas adalah bagian dari alat yang dipakai. Supaya karya keselamatan Allah terjadi. Supaya apa yang dinubuatkan Allah tergenapi. Tetapi hari ini kita belajar dari sifat dan karakter Yudas. Supaya kita tidak lagi menjadi Yudas-Yudas masa kini. Sebab banyak orang yang mengatakan Kristen percaya Kristus, tetapi perilakunya masih seperti Yudas. Hal yang terakhir dari bagian firman Tuhan ini adalah Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya, kita diajak dan diajar untuk senantiasa hidup sebagai anak-anak Tuhan yang menghargai karya pengorbanan Kristus bagi kita. Sebab pengorbanan Kristus adalah pengorbanan yang dikerjakan bagi keselamatan kita. Tidak akan pernah kita temui sebuah pengorbanan seperti itu. Karena itu kita belajar untuk menghargai pengorbanan Kristus dengan menjaga kualitas iman kita. Supaya Tuhan dimuliakan lewat pelayanan dan kesaksian kita. Dan supaya Roh Kudus menolong kita. Supaya dalam kesaksian pelayanan kita, kita tidak menjadi seperti Yudas. Tapi kita mau belajar setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk firman-Mu bagi kami di pagi hari ini. Biarlah kami terus belajar hidup di dalam firman-Mu dan firman-Mu hidup di dalam kami. Supaya firman-Mu menjadi pedoman dan suluh pada jalan hidup kami. Dan supaya kami bertumbuh-tumbuh dan bertambah-tambah dalam pengenalan akan Engkau. Hamba berdoa dalam nama Yesus menyerahkan dan mempertaruhkan kehidupan umat-Mu dan hamba-hamba-Mu di jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dalam tangan-Mu. Tuhan jaga, pelihara, lindungi, kawali, naungi, bentengi, pagari, dan memberkati mereka. Mulai dari setiap peran tanggung jawab kaum bapak, kaum ibu, kaum pemuda, remaja, anak-anak, bahkan setiap orang tua kami yang lansia. Dengan seluruh peran, tugas, pekerjaan mereka sebagai pegawai negeri sipil, sebagai TNI Polri, sebagai karyawan-karyawati swasta, sebagai buruh bangunan, sebagai tukang ojek, sebagai sopir, sebagai pendulang, tetapi juga sebagai pelajar dan mahasiswa. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah segala apa yang dikerjakan dan diupayakan, diusahakan oleh umat-Mu dan hamba-hamba-Mu, Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Hamba berdoa menyerahkan seluruh pelayanan dan kesaksian di minggu yang baru ini dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati, biarlah seluruh pelayanan kami dapat berlangsung dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Tuhan beri kemudahan dan kelancaran, sehingga nama Tuhan dipuji, disembah, dan dimuliakan. Ya Allah yang maha baik dan maha kasih, hamba berdoa untuk umat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh. Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, dan selamatkan mereka. Yang berulang tahun, Tuhan beri umur panjang, sukacita, kebahagiaan. Yang sedang ada dalam pergumulan-pergumulan hidup yang berat dan menekan, Tuhan hadir beri jalan keluar dan kelegaan. Yang berduka, Tuhan beri penghiburan yang kekal. Dan biarlah kami selalu ada dalam pengandalan akan Engkau, dimanapun dan kemanapun kami berada, dalam segala gumul kami hanya mau mengandalkan Tuhan. Hamba berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua, syemasi, pelayan-pelayan unsur, BPPG jemaat, pekerja gereja, panitia-panitia yang terbentuk, dan semua orang yang memberikan support dan dukungan untuk seluruh pelayanan dalam jemaat GKI Ebenezer Timika.
Tuhan memberkati kami semua. Pakai kami sebagai biji mata Tuhan. Pakai kami sebagai alat Tuhan untuk menyaksikan tentang perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib dalam seluruh pelayanan dan kesaksian kami. Dan biarlah umat-Mu terus diberkati dan mengalami pertumbuhan lewat pelayanan hamba-hamba-Mu. Bapa di sorga, Allah yang maha baik dan maha kasih, seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Pegang tangan kami dan berjalan bersama kami. Jauhkan daripada kami segala susah mara bahaya, kecelakaan bahkan maut sekalipun. Hamba berdoa untuk tim multimedia, Tuhan memberkati, biarlah seluruh kehidupan mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kesaksian Tuhan lewat siaran BKK ini. Banyak orang semakin rindu mengenal Engkau, banyak orang menerima lawatan Tuhan, banyak orang terberkati, dan nama Tuhan dipuji, disembah, dan dimuliakan. Inilah doa, permohonan, dan ucapan syukur kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur serta bermohon. Dan hamba mohon berkat Tuhan untuk umat-Mu dalam seluruh kehidupan rumah tangga, pribadi mereka, pekerjaan dan usaha mereka, pelayanan dan kesaksian, aktivitas di sepanjang hari ini. Arahkanlah hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.